Doa. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Baik, yang kami sembah, yang kami tinggikan dan kami permuliakan, yang kepadamu kami semuanya belajar taat, mengikuti kemana saja anak domba itu pergi. Tuhan, pada pagi hari ini kami memuji-muji membesarkan nama Tuhan, dan kami menyanyikan suatu pujian betapa rindunya kami masuk pengungsian dan dari sana melihat penghukuman yang terjadi atas dunia pada zaman antikris. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah supaya kami bisa paham, supaya kami bisa mengerti, bahkan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami semuanya diurapi oleh Roh Kudus, jangan satu pun tidak mengalami pengurapan Roh Kudus sehingga tidak mengerti firman Tuhan. Akhirnya si jahat itu datang dan mengambil benih firman Tuhan itu dari hatinya, sehingga hatinya tidak ada firman Tuhan, sehingga hidupnya merasakan suatu kehampaan, suatu kekosongan. Tuhan, kasihanilah kami semuanya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan masuk di dalam sesi yang kedua dari perayaan Kitab Wahyu yang ke-39 dan perayaan 38 ya, dan perayaan generasi pemenang abadi anak kita ya yang ke-18. Sedangkan tema umum ya yaitu persiapan menghadapi Great Tribulation Kitab Wahyu tahun 2026 sampai 2029 pertengahan. Sedangkan tema khusus untuk pagi hari ini adalah Kitab Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai ayat 17. Nanti kita akan belajar bersama kepada Tuhan untuk memahami ayat per ayat ya. Sebagian besar kita sudah memahami Kitab Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 6 itu adalah merupakan masa kandungan anak laki-laki ketiga ya, yang dimulai bulan April 25 sampai Desember 25, 9 bulan. Dan kita sedang menyongsong kelahiran anak laki-laki yang ketiga. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kemudian Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 17 itu merupakan 3,5 tahun antikris menurut Kitab Wahyu ya. Bagi Kitab Wahyu tahun 2026 sampai 2029 pertengahan itu adalah Great Tribulation ya, seperti gambar yang sudah kita lihat berkali-kali itu. Jadi tahun 2026 sampai 2029 pertengahan itu adalah Great Tribulation-nya Kitab Wahyu. Sedangkan untuk sahabat yang ke-70 dari sahabatnya Daniel itu merupakan 7 tahun terakhir untuk bangsa Israel ya. Dan di situ ada paralisasi atau tempuk ya, sejajar, di mana kita sudah masuk Great Tribulation, sementara Israel itu masih berada pada pra-tribulation. Nanti Great Tribulation-nya Israel itu 2029 pertengahan sampai 2032. Masa itu ya dicirikan oleh perjanjian damai antara Israel dengan bangsa-bangsa Arab, bangsa-bangsa Timur Tengah ya di sekitarnya itu. Dan saudara perlu ketahui bahwa perjanjian damai itu sudah dimulai sejak perjanjian Abraham tahun 2020. Namun terus ya
berkembang sampai akhirnya seorang pria ya, yang dia itu bukan politikus ya, tetapi seseorang yang sangat pandai, sangat cerdik, sangat karismatik ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, mereka itu bekerja segiat-giatnya untuk terwujudnya perjanjian damai 7 tahun, menggenapkan Daniel 9 ayat 27. Bapak Ibu kasih Tuhan ya, orang-orang memprediksi dia itu adalah Jared Kushner ya. Jared Kushner ya. Jared Kushner itu menantunya Trump, suaminya Ivanka Trump. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, namun demikian kita tidak menghakimi ya, saya cuma menyampaikan apa yang ditulis oleh media massa. Jadi sahabat yang ke-70 dari 70 sahabatnya Daniel ya, ada 7 sahabat itu untuk membangun bait Allah. Kemudian 62 sahabat itu ya, setelah itu sampai berlangsung sampai kepada seorang yang diurapi kemudian disingkirkan, itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia diurapi ya di Betani, kemudian naik ke Yerusalem untuk ditahbiskan sebagai Raja Israel oleh rakyat ya. Kemudian dia disalibkan itu tahun 33 ya. Kemudian berhenti, 69 sahabat itu berhenti masuk ke dalam 2000 tahun zaman gereja ya. Dan zaman gereja itu sudah ditutup ya, karena jumlahnya sudah genap. Kemudian disusul dengan adanya perjanjian perdamaian ya, yang tadinya merupakan perjanjian Abraham. Itu terjadi tahun 2020. Penyebutan Abraham itu pun bukan asal-asalan, tetapi itu untuk membangkitkan suatu perasaan ya, yang mengikat, satu perasaan yang menimbulkan orang itu punya perasaan bahwa mereka itu adalah benihnya Abraham ya, antara orang Israel ya, benihnya Ishak, kemudian benihnya Ismail, dan juga orang Kristen ya, yang merupakan juga benihnya Abraham ya. Sehingga itu tahun 2020 kemudian berkembang ya. 27 September tahun 2025 ya, terwujud perjanjian damai 7 tahun sesuai dengan Daniel 9 ayat 27 sampai 27 September tahun 32 ya. Namun di dalam Daniel 7 ayat 27 dikatakan nanti di tengah-tengah waktu perjanjian damai itu akan terjadi satu pembalikan situasi ya. Kalau pada awalnya 3,5 tahun perjanjian yang 7 tahun, ini saya sedang berbicara tentang 7 tahun perjanjian Israel ya, yang 3,5 tahun itu pria ini tampil dengan sangat gentleman, penuh kasih ya. Dia berbicara tentang perdamaian dan keamanan seperti 1 Tesalonika 5 ayat yang ketiga, semuanya damai dan aman, semuanya damai dan aman. Namun tiba-tiba ya ditimpa sakit bersalin yang tidak bisa dihindarkan. Bapak yang kasih Tuhan, demikian firman Tuhan mengatakan ya. Jadi perbedaannya di dalam paralelisasi ya, kita berada dalam tribulation, great tribulation tahun 2026 sampai 29 pertengahan, sementara Israel itu masih di dalam masa-masa pra-tribulation. Kalau kemarin sudah saya katakan, di dalam masa pra-tribulationnya Israel itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang yang merupakan arsitek dari perjanjian Abraham
sampai pun diteguhkan dengan perjanjian damai 7 tahun, itu tampil sebagai seseorang yang penuh damai, menjanjikan keamanan. Dia itu sangat lemah lembut, penuh kuasa, ya. Tampilnya seperti Tuhan Yesus Kristus, seperti Mesias, ya, penuh perhatian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Namun demikian nanti akan terjadi pembalikan ketika memasuki 29 pertengahan. Dia mengizinkan pembangunan Bait Allah itu dibangun, Bait Allah ketiga. Semua kebutuhannya dicukupi, semua kebutuhan dari negara-negara Timur Tengah itu, ya, dicukupi, dimanjakan, fasilitas, ya, kemajuan apapun dibangunkan. Bapak Ibu Tuhan, dibangunkan itu artinya dicukupi, dibangun tempat pariwisata yang megah, ya, kemudian bandara yang bisa terhubung semuanya ke Israel, kemudian ya ada hubungan timbal balik yang biasa disebut normalisasi, hubungan yang tadinya bersitegang, berperang itu menjadi normal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahkan saya membaca Indonesia itu juga akan menormalisasikan hubungannya dengan Israel, ya. Yang saya baca demikian, tapi faktanya ya saya belum membaca lebih lanjut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu tadi paralelisasi antara Great Tribulation dan pra-tribulation dari kitab Wahyu dan 7 tahunnya Israel. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tadi saya sudah katakan hari ini saya akan berbicara kitab Wahyu pasal 12 secara full. Monggo Pak Wakiman lenggahnya di sini. Ya, di situ tuh untuk yang jaga. Nanti kalau ada sesuatu, Mas Daniel sama Mbak Eliana di sana ya dilonggar, yang Ibu Wakiman bisa lenggah di atas, Pak Daniel bisa juga duduk di atas, Ibu di atas juga boleh, di bawah juga boleh. Di situ tuh tempatnya orang jaga pintu. Nanti kalau ada gempa sewaktu-waktu bagian buka pintu. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Ya, pagi hari ini saya akan berbicara panjang lebar tentang Wahyu pasal 12. Ya, kalau Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 6 kita sudah tahu itu adalah kelahiran anak laki-laki ketiga, yang dimana naga besar yang merah padam itu nyanggong, ya, menunggu di depannya untuk melulur, ya, untuk membunuh atau untuk menelan anak yang dilahirkan. Namun ternyata niat hatinya tidak demikian. Ya, sebelum bayi itu lahir, maka ibunya dan anaknya itu hendak dibunuh, sehingga sekali kerja dapat 2, tujuannya demikian. Namun Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan Yesus Kristus Sang Maha Pencipta itu sudah melihat segala sesuatunya, apa yang akan terjadi, sehingga tindakannya itu sangat sigap dan maha tersembunyi, ya. Nah, setelah anak laki-laki ketiga itu lahir, maka perempuan itu lari, ya, lari ke padang gurun, ke suatu tempat yang sudah disiapkan supaya dipelihara selama 42 bulan. Saya menjelaskan untuk kitab Wahyu, ya, orang lari itu ada jarak yang ditempuh dan ada waktu untuk menjalaninya. Itu terkait dengan Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 11, terutama Wahyu pasal 10 ayat 2 dan 11. Karena perempuan yang lari itu harus menginjak laut dan menginjak bumi. Itu nanti akan dipimpin oleh malaikat Sang Surya yang turun dari surga
yang kaki kanannya menginjak laut, kaki kirinya menginjak bumi, dan kemudian harus bernubuat kepada banyak suku, kaum, bangsa, bahasa, dan para raja. Jadi yang harus kita persiapkan di dalam masa Great Tribulation tahun 26 sampai 29 pertengahan itu adalah kita ini bersiap-siap untuk lari menuju padang gurun pengungsian, ya, menuju padang gurun pengungsian, ya. Larinya tuh bukan sembarang lari ngawur sakarepen dhewe, tetapi larinya tuh sambil menginjak darat dan menginjak laut, artinya menginjak kepala ular, ya, dan binatang antikris beserta nabi palsu diinjak, ya. Dan kita melakukan penginjilan terakhir di bumi, ya, bukan di neraka, karena hikmah kita masih hidup dalam darah daging. Penginjilan terakhir di bumi sampai nanti titik terakhir nanti kita akan baca di dalam pemberitaan pagi hari ini. Kita baca Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9. Malik Pak Rosman. Naga dikalahkan. Ayat 7, maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Dan mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ya, terima kasih. Jadi ketika anak laki-laki ketiga itu dilahirkan dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya, Bapak Ibu ngasih Tuhan, maka surga yang menjadi tempat kediaman anak laki-laki ketiga yang baru lahir tersebut, ya, menyebabkan surga dibersihkan. Karena apa? Ketika masih dalam kandungan saja sudah disanggong, ditunggu di tempatnya, ya, itu di bumi, bahkan sebagai tanda besar di langit. Waktu masih dalam kandungan saja sudah ditunggu, nanti kalau lahir ditelan, dilek, ya, dimakan. Nah, apalagi setelah lahir dan kembali ke tahtanya di surga, maka dengan sendirinya Bapak Ibu ngasih Tuhan, kalau naga ini tidak dilemparkan, dibuang, dan surga itu dibersihkan, maka akan selalu timbul ancaman, ya, atas anak laki-laki ketiga. Oleh sebab itu, Bapak Ibu ngasih Tuhan, surga itu dibersihkan dari intervensi naga yang sudah berniat menelan ketika anak itu masih dalam kandungan, ya, nunggu lahiran. Ini kan sesuatu yang wajar. Kalau masih dalam kandungan saja mau ditelan, apalagi kalau sudah lahir, ya. Nah, sebab itu surga itu dibersihkan, ya. Surga itu dibersihkan, maka surga itu dibersihkan dan naga itu dikalahkan dan tidak mendapat tempat lagi di surga. Jadi sejak Wahyu pasal 12 ayat 7 dan seterusnya, di surga itu, ya, naga atau iblis atau setan yang biasanya naik turun surga bumi untuk mencobai, untuk melaporkan. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, untuk mendakwa siang dan malam, dia datang ke hadirat Tuhan. Ketika Tuhan ada pertemuan, langsung datang, dia laporkan siapa? Nabi Ayub. Ketika di surga sedang ada pertemuan, ujuk-ujuk dia datang melaporkan imam besar Yosua yang pakaiannya kotor. Dan banyak setiap saat itu lapor, mendakwa orang yang sudah sedang dibawa ke surga. Nah, sebab itu dengan lahirnya anak laki-laki ketiga, surga dibersihkan supaya naga besar yang merah padam, itulah si ular tua
yang asalnya itu dari Kejadian pasal 3, dia adalah si iblis atau Satan, huruf besar. Bapak Ibu kasih Tuhan, dan peperangan tersebut dipimpin oleh Bapak Mikael dan para malaikatnya. Sedangkan naga besar atau ular tua itu ternyata juga punya malaikat-malaikat yang jatuh, yang sepertiga diseret ekor naga pada saat kejatuhannya, ya, sekian puluh juta tahun yang lalu. Bapak Ibu ngasih Tuhan, naga itu dikalahkan dan tidak mendapat tempat lagi di surga. Naga besar, si ular tua atau iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia. Jadi dikatakan ketika dia itu masih ada kesempatan naik turun surga bumi. Kalau naik ke surga itu mendakwa, kalau ke bumi dia itu menyesatkan, ya, seluruh dunia, ya. Itu dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Saudara berpikir sejenak, ya. Berarti mulai tahun 2026 bumi ini menjadi tempat kediaman naga besar itu atau si ular tua, iblis atau Satan. Ingat, saudara ingat, ya. Lahirnya anak laki-laki kan tahun 2025 Desember, ya. Kemudian tahun 26 itu sudah masuk masa antikris besar atau Great Tribulation untuk kitab Wahyu. Tetapi untuk Israel itu masih pra-tribulation, ya. Ini ada gambar, ya, paralel, ya. Berarti mulai tahun 2026 bumi ini menjadi tempat kediaman naga besar itu, si ular tua, iblis atau Satan. Ingat, diingat-ingat semuanya, jangan ada yang ngantuk, ya. Mulai tahun 26 itu naga besar, si ular tua, iblis atau Satan itu, ya. Mulai tahun 2026 naga besar, si ular tua, iblis atau Satan itu berdiam secara permanen, ya, berdiam secara permanen di bumi selama 7 tahun. Kalau tadinya, kalau dia sedang naik ke surga, ya tinggal kerocokan yang di bumi. Tetapi mulai tahun 26 nanti naga besar yang tua, si ular tua, iblis atau Satan huruf besar itu berdiam secara permanen di bumi selama 7 tahun. Sudah tidak bisa naik turun surga bumi. Sudah bayangkan, berarti Bapak Ibu ngasih Tuhan, mulai tahun 26 itu tempat kediamannya, ya, wilayahnya, daerahnya itu adalah bumi, ya. Kalau tadi penyesatannya itu masih tidak seberapa, tetapi ketika dia itu sudah dibuang dari surga, dilemparkan ke bawah, ke bumi, maka tempat kediamannya, residennya, atau posisinya, atau rumahnya, atau tempatnya, atau kerajaannya itu full di bumi. Sudah ingat, sudah perhatikan. Tentu ini menimbulkan dampak pengerusakan, dampak penyesatan yang sangat dahsyat. Ayat yang ke-9 yang sudah dibaca tadi, ketika iblis itu, ya, ketika iblis atau Satan, yaitu naga besar si ular tua, masih punya tempat di surga dan bisa naik turun surga bumi saja, ia menyesatkan seluruh bumi. Apalagi ketika ia full berdiam di bumi, tentu penyesatannya akan full mutlak di bumi. Ya, berarti penyesatan-penyesatan itu nanti akan sangat penuh memenuhi bumi. Ya, pengerusakan iblis yang dilemparkan ke bumi itu nanti akan mulai Januari 26 itu nanti akan sangat dahsyat sekali. Nah, kita harus bersiap-siap. Bapak Ibu kasih Tuhan, ayat 12b tolong dibaca Pak Rusman. Dari Wahyu pasal 12.
karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ya, ketika dia dibuang itu dikatakan, celakalah kamu, ya, hai bumi dan laut. Celakalah kamu, hai bumi dan laut. Ya, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, dalam kemurkaannya, dalam kemarahannya yang sangat dahsyat, ya. Karena tahu waktunya sudah singkat. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Celakalah kamu, hai kamu sekalian yang diam di bumi dan yang diam di laut. Pusat perdagangan itu, ya, di laut ada enggak? Pusat perdagangan itu di laut ada enggak? Ada. Semua barang-barang, ya, impor ekspor itu semuanya lewat apa? Lewat laut. Kontainer yang besar yang berisi segala macam produk dari luar negeri, dari Indonesia diekspor ke luar negeri, ya, itu semuanya lewat laut. Tadinya lewat dasar, lewat daratan, kontainer-kontainer. Kan paling cuma satu kontainer, tapi kalau lewat laut itu bisa puluhan, ratusan kontainer lewat laut, kemudian dikirimkan ke negara-negara lain, ya. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, dalam kemarahannya yang sangat meluap-luap, di dalam kemurkaannya, ya, yang sangat hebat. Karena apa? Waktunya sudah singkat. Ketika dia itu dibuang, dia tahu waktunya tuh tinggal berapa? Tinggal berapa? Kan mulai tahun 25, nak laki-laki lahir tahun 26. Waktunya tinggal berapa? 7 tahun. Kalau untuk kita wahyu, waktu kita tinggal 3,5 tahun. Ya, waktu kita wahyu itu berakhir tahun berapa? 29 pertengahan. Kalau untuk Israel berakhir sampai tahun 32, 27 September 32, jadi ada selisih waktu 3,5 tahun. Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan. Kemudian kita baca ayat 10, 11 dan 12a dari Wahyu 12. Ayat 10 dulu. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ya, jadi dakwaannya tuh di hadapan siapa? Di hadapan tuh Tuhan, ya. Yang didakwa tuh orang-orang yang sudah layak masuk di dalam kerajaan surga, mungkin masih naik turun seperti imam besar Yosua di dalam kitab Zakaria itu, ya. Kemudian ayat yang ke 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ya, kalau ini menurut saudara, ini orang surga, orang bumi, atau orang apa? Orang-orang yang akan mati syahid, ya. Orang-orang yang akan mati syahid itu mereka tuh sudah berada di dalam nyanyian kemenangan. Kemudian 12a. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Ya, jadi bersukacitalah hai surga. Ya, sampai pun orang-orang yang akan mati syahid dan semua yang diam di surga itu bersukacita. Karena apa? Naga besar, si ular tua, iblis atau setan itu sudah dilemparkan ke bumi. Jadi surga itu sudah apa? Bersih dari intervensi setan. Setan huruf besar, iblis huruf besar, itu adalah si ular tua, ya. Naga besar yang merah padam. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kemudian kita akan melihat pada ayat yang
ke-13. Saudara perhatikan, saudara cermati. Naga memburu perempuan itu. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Ya, dan ketika naga itu sadar, berarti apa? Berarti apa? Dan ketika naga itu sadar, berarti ada saat naga itu tidak sadar, ya. Namanya dibanting dari surga ke bumi, Bapak Ibu kasih Tuhan. Saya pernah katakan mungkin itu gegar otak, ya toh. Dulu di Gandean itu kalau kita mau bikin telur Paskah itu, yang jemaat masih sedikit, tetangga-tetangga itu pada menghias itu, kalau ada telurnya yang pecah, wah ini naganya apa namanya, gegar otak, ya. Nah, dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki tadi. Berarti ada masa di mana naga itu tidak apa? Tidak sadar. Nah, kata lainnya dalam bahasa Inggrisnya unconscious, ya. Itu artinya pingsan. Ya, naga itu pingsan atau koma atau tidak sadarkan diri atau tidak menyadari sesuatu. Nah, naga besar yang merah padam itu adalah si ular tua atau iblis atau Satan. Dikatakan ketika naga itu sadar, berarti ada ketika naga itu tidak sadar. Bapak Ibu Tuhan, naga besar tersebut mabuk. Basa Jawane apa? Mendem. Ya, mendem. Mendem apa? Ya, mendem suatu euforia. Euforia itu apa? Apa euforia? Suatu apa? Kesukaan, ya, suatu acara yang menimbulkan semangat kegembiraan yang besar, satu kesukaan yang besar, ya, yaitu suatu kesuksesan yang sedang terjadi di bumi karena, ya, yang saya katakan tadi akibat dari perjanjian damai 7 tahun yang merupakan kegenapan Daniel 9 ayat 27 tadi, ya, dia itu lupa tugasnya, lupa. Nah, dibuang ke bumi iki asline iki kongkon ngopo? Iblis ki lali, tidak sadar, ya. Karena apa? Yang pertama karena perjanjian perdamaian 7 tahun Daniel 9 ayat 27 yang dimulai 27 September 25 sampai 27 September 32 itu menimbulkan sukacita, ya, seperti mabuk kesukaan. Kemudian dia itu, ya, disanjung, dipuja-puja sebagai seorang pemimpin karismatik, sebagai penyelamat dunia, sebagai juru damai, sebagai diplomat ulung, sebagai orator. Ya, orator itu seorang pembicara yang sangat ahli dengan reputasi besar. Dia itu ahli pidato yang memukau, memotivasi dan menginspirasi. Ya, dia tuh disanjung-sanjung seluruh bumi sampai dia tuh mabuk apa? Mabuk kesukaan, ya, mabuk euforia itu. Kemudian dia tuh narsis. Sudah tahu enggak narsis? Apa? Tahu enggak narsis? Sudah tahu enggak narsis? Narsis itu, ya, bangga dengan dirinya sendiri. Seperti layaknya siapa? Kalau dalam Alkitab, seperti Nebukadnezar setelah membangun istananya, membangun taman gantung yang sangat terkenal, dia jalan-jalan. Bukankah ini Babel yang sudah kubangun dengan kekuatan tanganku, begini dan sebagainya. Setelah itu ada suara dari atas yang menghukum si Nebukadnezar,
akhirnya Nebukadnezar itu menjadi seperti binatang karena edan ya, dihalau dari kerajaannya, ditaruh di padang rumput, makannya rumput ya, kemudian tangannya itu sampai kukunya tuh seperti kukunya perempuan-perempuan yang cantik-cantik itu dawa toh, dikitek. Kuku Nebukadnezar dikitek ora? Ora nek semani ngitek, karena apa? Dia menjadi seperti binatang buas. Bapak yang kasih Tuhan, orang yang narsis itu orang yang apa? Sangat kagum dengan dirinya sendiri. Itu sejarahnya itu ada ya, seorang malaikat ya, malaikat yang sudah jatuh. Dia tuh melihat ke air. Wah, ternyata aku ki ganteng banget ya. Ternyata aku ki cantik banget. Lah dia tuh narsis, kemudian sebentar-sebentar mengaca di air ya toh, delok mukanya. Lah akhirnya itu ditiru oleh orang-orang dunia yang tidak paham ceritanya. Sehingga orang itu suka berfoto dengan model begini. Wah, nang kene ketok ayu, melet sithik ketok ayu banget. Dengangak ketok ayu banget, terus sikile didawakne ya, ketok ayu banget. Narsis itu namanya ya. Melet sithik, rambutnya diorak-arik sithik ya toh, terus joget-joget, itu namanya apa? Narsis ya. Itu kelakuannya malaikat yang suka air. Kan dulu udah ada pengilon, nggak ada kaca, lihatnya kan di air kelihatan. Wah, ternyata begini. Nah itu seperti siapa? Seperti Nebukadnezar, melihat taman gantung istananya, kemudian tembok ya, temboknya itu kalau di sini kan ada tembok keraton itu, ada joteng itu. Nah kalau pada zaman itu baik punyanya Yeriko maupun punyanya Nebukadnezar itu bisa dipakai kereta 4 atau 8 berjalan. Jadi sangat luas sekali, lebih dari jalan tol ya bentengnya itu. Ya tentunya Nebukadnezarnya kan ya bangga banget. Terus dia ngilu, ada foto enggak zaman Nebukadnezar? Ada foto enggak? Ada HP enggak? Wah, dia terus petentang di apa namanya? Di pohon gantungnya itu, taman gantungnya itu namanya narsis. Itu pembawaan dari malaikat yang jatuh kagum terhadap dirinya sendiri. Orang sekarang kan begitu toh, ya toh. Wes nek jenenge narsis ya. Kemudian dengan selfie itu, dengan segala model, dengan segala macam gaya. Oh, ini kurang ayu, ini kurang ganteng. Terus pecicilan di pinggir tebing, di pinggir jurang, akhirnya apa aja? Jatuh. Nah demikian juga Lucifer, naga tua ya, yang merah padam atau si ular tua atau iblis atau satan itu, dia bangga, kebanggaan ya toh. Wah, seumur sepanjang ya ada negara Israel tahun 48 sampai 49 sampai sekarang itu belum ada presiden atau siapapun yang bisa mempersatukan mereka, menggenapkan nubuatan dalam Daniel 9 ayat 27. Ternyata aku bisa. Wah, seneng banget. Ya, sampai dikatakan tidak sadar, koma, bukan koma mlebu rumah sakit itu, bukan, tapi artinya dia lupa tugas utamanya. Bapak yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu, ya, saudara jangan apa namanya sok cantik, sok ganteng, ya, kemudian delok-delok foto, selfie di setiap tempat, itu namanya narsis. Itu kelakuannya apa namanya malaikat yang jatuh, yang suka berkaca di air itu, sejarahnya demikian, ya, Bapak yang kasih Tuhan. Jangan sampai kemudian dirubah-rubah pakai AI, terus disebar ke wah kita wahyu banget ya, putih resik, orang naik bintik sebesar apa namanya lubang jarum,
mulus kayak kaca, kayak marmer. Bapak yang kasih Tuhan. Terus nanti akhirnya banyak yang suka ya toh. Barang ditinggi tenah. Aslinya seperti kita ini ya toh. Biasa-biasa saja. Dulu di Gelaga itu ada Pak Rusman ya. Waras. Siapa namanya? Waras. Waras ya toh. Apa namanya, Karawan Buah Naga itu. Pacaran pakai HP. Ingat Bapak Bek? Ya toh. Fotonya kita ayu banget karena kan rada ditutupi pakai rambut, sini pakai rambut sehingga kelihatan apa? Kelihatan tirus. Ternyata bukan tirus sidon toh ya. Bukan sidon dan tirus. Ya toh. Bareng wis pulang nikah. Bagus nikah balik lagi ke Gelaga. Cerita sama Pak Rusman, Pak Bek dan teman-teman Pak Edi itu, ya toh. Nah, banyak orang yang kecelek, Pak kasih Tuhan, ya sudah tampil apa adanya sehingga nanti tidak dihujat orang, ya. Kalau memang apa namanya jelek seperti kita orang Indonesia ini, ya sudah, ya toh. Bapak yang kasih Tuhan, lah naga itu tidak sadar kebanggaan dengan hasil upayanya, ya. Kemudian dia itu dipuja-puja sebagai pembawa damai yang tidak ada tandingannya. Dari semua presiden Amerika itu tidak ada yang berani menyentuh Israel untuk damai dengan negara Arab, tidak ada. Tidak ada yang berani. Bahkan semua pemimpin-pemimpin dunia itu tidak ada yang berani. Baru orang ini ya dia berani. Makanya seluruh dunia mengatakan, wah juru pendamai, ya juru pendamai, ya seseorang yang sangat dahsyat, pembawa damai yang mampu menyelesaikan masalah Israel dan Timur Tengah yang selalu buntu selama 77 tahun sejak tahun 48 ya, suatu konflik yang mustahil selesai, tapi bisa diselesaikan oleh Jared Kushner ini, Bapak Ibu kasih Tuhan ya, keberhasilan yang bahkan keberhasilannya menata dunia, tata dunia baru ya, tata dunia baru setelah perang nuklir regional ya, perang nuklir regional itu merupakan kegenapan Wahyu pasal 38 dan 39. Tadi malam saudara sudah saya tugas ya, itu nanti pemimpin besarnya itu Gog Magog, tapi pencetusnya dan yang paling sangat berambisi itu adalah Iran, Persia. Ya, Persia itu dulu diperintah sama apa namanya Shah Iran yang punya istri cantik bintang film namanya Farah Diba. Saya tuh pernah diceritani sama Bu Lydia. Ya, Bu Lydia tuh waktu sekolah di Solo itu suka nonton film ya. Apa namanya filmnya itu, bintang filmnya namanya Farah Diba, tapi akhirnya menjadi istrinya dari Shah Iran, Pahlavi ya. Nah, tahun 79 itu terjadi revolusioner ya. Saudara masih ingat enggak? Tahun 79 akhirnya direbut oleh Ayatullah Khomeini. Pernah dengar enggak? Orang ngerti kabeh. Ya ini saya cerita, direbut sama Ayatullah Khomeini yang waktu itu kemudian mereka itu membentuk negara Islam, kemudian bersumpah ya bahwa negara Israel itu harus apa, disingkirkan dari muka bumi. Israel itu harus disingkirkan dari muka bumi, harus disingkirkan dari peta. Itu sumpahnya tuh sampai sekarang. Lah oleh sebab itu dia diam-diam tuh membangun apa namanya nuklir yang sangat hebat, ditaruh di bawah apa namanya gunung, di bawah tempat gitu, kemudian ditutup besi apa namanya besi baja itu ya, cor-coran itu yang apa namanya tebalnya tuh 5 meter lebih ya, 5 meter lebih, sehingga dibom oleh Amerika pun tidak tembus ya. Semakin diperbanyak dan akhirnya
Iran itu mendapatkan banyak sekutu dari Gog Magog. Gog Magog itu Rusia dan sekitarnya, Bapak Ibu kasih Tuhan, akhirnya merupakan satu persekutuan. Kita bisa baca di dalam Yeskiel 38:39. Nah itu nanti akan memerangi Israel, ya, disebut sebagai perang nuklir regional. Regional itu artinya cuma sekitar, ya, Timur Tengah dan Israel, ya. Namun tentunya dampaknya nanti akan ke seluruh dunia. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, dan perang nuklir regional ini nanti yang akan menjadi katalis. Katalis itu yang akan mempercepat, ya, perjanjian damai itu harus dilaksanakan. Sekarang sudah dilaksanakan, tetapi namanya orang perdamaian itu ketika masih wawuh pertama, ya, gantolan apa? Gantolan apa Mbak Susi? Gantolan jentik atau wawuh, ya. Tapi kan seisin-isin, ya ta. Terus damai, tembok perseteruan sudah dilenyapkan, tapi kan juga tidak bisa langsung terlaksana, ya ta. Yang penting kita sudah damai, ya. Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah demikian juga yang terjadi di Timur Tengah itu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian akibat perang dunia ketiga atau perang nuklir regional, Bapak Ibu kasih Tuhan, dunia ini hancur, tidak karu-karuan. Tentara musuh itu, ya, yang mengepung Israel itu, yang mati itu 86%, ya, 5/6, 86%, ya, mereka tuh mati karena dibunuh Tuhan, api dari langit, ya, kemudian batu-batu dari langit, gempa bumi yang dahsyat yang membuat mata mereka tidak bisa memandang jelas, akhirnya satu sama lain saling membunuh apa? Temannya sendiri. Sedangkan dari Israel belum sampai mengangkat senjata, ya, mereka sudah binasa. Sampai dikatakan nanti orang Israel itu akan mengubur mayatnya itu selama 7 tahun, ya, dan akan menggunakan senjata perang itu menjadi bahan bakar. Sudah pernah membaca enggak? Ya, Yeskiel 38:39. Lah, Bapak ngasih Tuhan, akhirnya perjanjian itu semakin diteguhkan sampai dibukakan klausul yang disembunyikan, yaitu tentang apa? Pembangunan bait suci ketiga, ya, dan akhirnya mereka menyetujui bait suci ketiga dibangun, ya. Semua perlengkapan itu 100% sudah jadi, karena itu sudah dibangun sekian dekade. Ketika kita masih apa namanya kitab Wahyu awal-awal, ya, saudara lihat ya, di waktu itu orang sedang berbicara apa? Lembu merah. Orang berbicara tentang bait suci ketiga itu nanti digerogoti, dirobohkan, begini-begini dan sebagainya, dan kenyataannya tidak demikian. Sekarang ini sudah ditemukan suatu tempat, ya. Tempat itu ada jarak sekian ratus meter, itu tidak terkena dengan 2 masjid yang ada di sana. Jadi di belakangnya atau di sebelah utaranya. Nah, itu memungkinkan pembangunan bait suci ketiga, sehingga nanti itu terjadi perdamaian mutlak untuk saat itu. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ketiga. Bapak Ibu sehingga Tuhan, di Timur Tengah itu, apalagi di Israel, di Yerusalem itu, sekarang itu suasananya sangat riuh, rendah, penuh gejolak setiap saat. Belum lagi intervensi dari surga. Tuhan Yesus Kristus itu setiap saat menunjukkan mimpi-mimpi, menunjukkan peristiwa-peristiwa yang dahsyat yang membuat orang Israel itu seketika mereka percaya kepada Mesias, percaya pada Tuhan Yesus dan beralih menjadi Kristen. Bapak Ibu kasih Tuhan, artinya apa? Tuhan sendiri bekerja untuk membangun Sion, ya. Kembali kepada naga yang tidak sadar ini,
ia naga besar atau si ular tua, iblis atau setan yang tidak sadar, sedang pingsan atau koma, tidak sadarkan diri juga karena apa? Apa satu sisi? Kalau tadi karena pembangunan dan masih banyak sekali yang kalau disampaikan khotbah nanti bisa lama sekali. Mengapa kok dia tidak sadar? Karena kepalanya diinjak. Kepalanya diinjak itu kan di situ ada otaknya toh. Otaknya sudah iso mikir ya toh, tidak sadar ya. Diinjak oleh perempuan yang lari sambil menginjak bumi ya, sambil menginjak bumi dan laut dengan dipimpin malaikat sang surya untuk bernubuat kepada banyak bangsa, kaum, bahasa. Wahyu pasal 12 ayat 2 dan 11 ya. Kemudian ayat 14 dibaca Pak Rusman dari Wahyu pasal 12. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ya, ketika tadi ya naga itu sudah sadar ya, maka dia apa? Memburu perempuan yang sedang lari sambil menginjak laut dan bumi. Bahkan sudah hampir menyelesaikan. Sudah hampir selesai belum kalau sudah membaca ayat 14? Larinya itu sudah hampir selesai belum? Larinya sudah hampir selesai belum? Sudah, karena kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar supaya ia terbang ya. Kalau terbang itu berarti sudah tidak menginjak apa? Bumi dan laut. Sudah mulai terbang. Ya sudah diabani. Ayo, mulai terbang ya toh. Berarti sudah meninggalkan pijakannya atas laut dan atas bumi. Bapak yang kasih Tuhan ya. Sudah hampir selesai menyelesaikan ya, larinya hampir selesai. Artinya yang 3,5 tahun itu hampir selesai. Great Tribulation yang 3,5 tahun itu hampir selesai. Artinya 26 sampai 29 pertengahan itu sudah hampir selesai. Tidak tahu itu sudah tinggal berapa hari lagi. Bapak yang ngasih Tuhan, sudah siap apa? Sudah siap apa? Dari ayat 14 ini loh. Terbang. Sudah siap terbang. Kalau terbang kan kakinya diangkat, sudah tidak menginjak laut dan bumi, ya. Sudah siap terbang itu artinya apa? Menjelang pengangkatan, menjelang rapture, menjelang apa? Harpazo. Sudah tidak menginjak laut dan bumi, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Berarti itu sudah hampir selesai yang 3,5 tahun Great Tribulation ini. Entah kurang berapa hari atau berapa jam, ya tidak dijelaskan karena itu semuanya merupakan rahasia Tuhan. Tetapi yang penting perempuan itu sudah lari, ya sudah lari dan sudah siap terbang. Saya bacakan. Ayat yang ke-14. Dalam bahasa Jawanya demikian. Sang wanudya tumuli kaparingan suwiwine Garuda gede. Jadi perempuan tadi dikasih sayap suwiwi, sayapnya burung Garuda. Artinya apa? Nanti sama burung Garuda tuh sudah diaba-aba untuk terbang ya, supaya mabur menyang ing pasamunan itu padang gurun, ing kono nggone diingoni itu dikasih makan. Uwal saka ing pandelenge si ula, lawase semongso lan rong mongso, tuwin setengah mongso.
1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Setengah masa itu 3,5 tahun. Jadi nanti sudah diberi sayap sama burung Garuda ya untuk terbang ke tempatnya. Berarti larinya itu sudah selesai. Ya, larinya itu sudah selesai dan siap untuk terbang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengapa demikian? Kita baca 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jadi gereja tubuh Kristus juga Ratu Ngiras Imam itu tidak ditetapkan untuk ditimpa murka. Murka apa? Murka masa antikris, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi gereja yang sempurna ya. Kemudian tubuh Kristus itu seperti yang saya gambarkan, itu mulai dari pintu gerbang sampai tabut perjanjian ya. Itu beroleh keselamatan. Pada waktu itu ya, sekian miliar umat manusia itu tahu-tahu hilang dari muka bumi. Ya, tahu-tahu hilang. Dia terbang setelah menginjak, kan tentu banyak yang diinjili juga, yaitu dari suku, kaum, bangsa, bahasa, dan raja-raja tadi terbang, hilang. Nah, itu menimbulkan bencana yang sangat dahsyat, Bapak yang kasih Tuhan, di bumi. Orang bumi itu seperti orang yang shock, ya. Ada yang gila, ada yang senawan, ada yang ya melakukan perkara-perkaranya orang lebih dari kalau kalah pemilu itu, kalah jadi anggota DPR itu. Ada yang telengang, ada yang bahkan ada yang bunuh diri karena apa? Seisi rumahnya, satu tempat tidur, satu dibawa, satu ditinggal. Sama-sama kerja di ladang, satu dibawa, satu ditinggal. Sama-sama kerja di pengirikan, satu dibawa, satu ditinggal. Bapak yang kasih Tuhan. Lah yang ketinggalan itu dia sadar, aku tuh dulu pernah dikasih tahu sama mbaknya itu, sama bapak atau sama istri saya, begini, tapi tidak mau mendengarkan, akhirnya tertinggal. Bapak yang kasih Tuhan, ya, tertinggal. Mereka itu ada yang kemudian semakin bersungguh-sungguh menolak tanda antikris, ya. Rela mati untuk mengikuti saudaranya yang sudah hilang pengangkatan tadi. Bapak yang kasih Tuhan, kita baca Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan ya di dalam masa Great Tribulation ini? Tuhan Yesus kepada jemaat apa ini Pak Rusman? Jemaat Philadelphia, supaya mereka itu dipesankan ya menuruti firman yang berbicara tentang apa? Tekun menantikan Aku. Tekun menantikan Aku, sekalipun pada waktu tekun itu dia harus ya yang menantikan Tuhan, membaharui kuatnya. Kuatnya kan diperbarui. Menantikan Tuhan kemudian apa? Apa lagu itu? Yang menantikan Tuhan, membaharui kuatnya, dia akan apa? Dia lari. Lah, jadi orang yang menantikan Tuhan itu dia akan lari, tidak akan apa? Tidak akan lelah atau jatuh. Kalau dia berjalan kesel, dia tidak juga akan apa? Kesandung dan jatuh. Jadi kalau kita tuh menantikan Tuhan, aktivitas kita tuh lari dan jalan, ya, berlari. Yang tekun menantikan Tuhan itu berlari, seperti Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6, ya. Maka dikatakan Tuhan itu akan melindungi
Jadi tahun 2026 sampai 29 pertengahan itu nanti akan ada perlindungan saat bumi dilanda masa Great Tribulation yang sesungguhnya, yaitu tahun 29 pertengahan sampai tahun 32 bulan September. Bapak Ibu Tuhan, kita ini sudah tidak di bumi. Kita perhatikan ya. Ketika kita lari sampai pertengahan 29 pertengahan itu, tidak tahu pada hari yang keberapa sebelum tiba itu nanti kita akan terbang. Wahyu pasal 12 ayat 14. Kita yang menantikan Tuhan itu akan terbang atau lari. Dia lari dan tak akan lelah, dia jalan tak akan jatuh sampai akhirnya terbang. Bapak Ibu Tuhan ya, sehingga kita tidak merasakan yang namanya Great Reset tahun 2030. Pak Samuel sudah baca ya Great Reset tahun 2030? Baca berita-berita kayak gitu tuh, sekalipun tidak semuanya benar, tapi itu paling tidak garis besarnya jemaat dikasih tahu nanti akan begini dan sebagainya, supaya jemaat itu tahu. Demikian juga Pak Wakiman, Bu Wakiman, Pak Rusman sama Ibu Sondang ya, Bu Kristin sama Pak Agus Eko ya, jemaat itu dikandani tahun 26 ki wis ora koyo sak baine. Itu nanti akan buahnya iming-iming dengan apa namanya disamarkan sebagai apa? Kemarin sebagai apa, Pak? Sebagai kartu kesehatan, karena akan dipuji sebagai keajaiban di bidang medis. Orang sakit sudah bisa dideteksi. Nah, nanti Bapak Ibu Tuhan, kalau orang yang kejebak masuk ke situ itu kemudian sakit begitu ya, tapi waktu diperiksa dia suruh kasih apa namanya chip subkutan tadi yang disuntikkan cepat sekali, dia tidak mau ya, kemudian disiksa, kemudian dibunuh. Tetapi kepada keluarganya dikatakan, oh sudah dipindah ke tempat lain. Nanti akan terjadi banyak seperti itu, dipindah, oh dia apa namanya sedang mengalami naik pemulihan itu apa? Kalau orang sakit kemudian harus nunggu sebentar itu apa? Observasi. Oh dia sedang diobservasi, dipindah, padahal dipateni. Itu nanti banyak sekali kalau sudah kejebak ke dalam apa namanya kartu kesehatan tadi. Bapak Ibu Tuhan, itu merupakan kelanjutan dari COVID-19 itu. Tanya Pak Daniel, itu program itu pasti tahu Pak Daniel ya? Ya toh? Karena dulu pernah cerita nanti waktu dia masih di Papua itu nanti setelah ini nanti begini, dia tahu, ya toh. Jadi nanti apa namanya untuk menutup sistem binatang antikris itu dimulai dengan kartu kesehatan, ya itu berlaku untuk seluruh dunia sampai nanti dipasangi apa namanya chip implan, chip yang dipasangkan secara subkutan itu di bawah apa namanya di bawah kulit, tetapi bukan kulit yang ini, tetapi yang agak masuk yang di situ banyak ada apa namanya lemak dan ada saraf terhubung ke seluruh bagian dari hidup kita ini, Bapak Ibu Tuhan. Lah yang tetap menolak ya, orang dikatakan, oh kamu tuh sakit gini, tapi kemudian setelah sampai di rumah sakit ya dipaksa. Nah kalau tidak mau terus dipateni, tapi kepada keluarganya, oh dia sedang diobservasi, sedang dipindah ke tempat lain. Nanti seperti itu. Sebab itu tahun 2026 saudara harus ekstra hati-hati. Ya pinter hamba-hamba Tuhan yang tahun 2019 itu orang gelem divaksin dan selain sebagainya itu. Ya, namun kita masih diizinkan, tapi untuk kedepannya kita harus ekstra hati-hati. Nanti akan ada banyak bantuan yang membuat saudara itu seperti dimanjakan, ya. Dari berbagai macam segi, Bapak Ibu Tuhan,
mungkin akan dibangunkan rumah, akan direnovasikan, omah iki ora layak tinggal dan sebagainya, banyak penyakitnya, banyak tikusnya dan lain sebagainya, Bapak Ibu Tuhan ya. Nah, itu bukan aktivitas kita tuh lari sambil menginjak darat dan laut sampai nanti pada titik tertentu kita akan apa? Terbang, tidak lagi menginjak langit dan menginjak laut dan bumi. Dan itu nanti akan dipimpin oleh malaikat sang surya. Kan Wahyu 10 ayat 2 kan kaki kanannya menginjak laut, kaki kirinya menginjak darat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara sudah saya kasih tahu sekalipun mungkin masih sepintas, diperhatikan ya. Janji Tuhan kepada jemaat Philadelphia yang terus menuruti firman Tuhan dan tekun menantikan Tuhan, itu ada perlindungan di tahun 26 sampai 29 pertengahan saat bumi dilanda masa Great Tribulation pada tahun 29 setengah sampai 32 ya. Saudara sudah tidak di bumi ya, kita sudah tidak di bumi, tidak merasakan yang namanya Great Reset, krisis ekonomi yang sangat berat, di mana nanti uang fisik itu sudah tidak berlaku, semuanya itu disimpan ya di tempat yang ditentukan. Saudara cuma dikasih satu kartu, itu berlaku untuk semuanya. Bahkan nanti juga ada identifikasi apa namanya muka itu, kalau sekarang bahasanya apa? Permut. Verifikasi muka. Oh, permuk ya, muka ya, mukanya tuh dipoto nanti. Kalau sekarang kan yang permuk itu cuma siapa? Driver online. Hah? Ojol, Grab dan lain-lain. Tapi nanti semua rakyat itu harus mukanya tuh tahu. Sampai nanti semua biodata kita itu semuanya dia tahu. Karena apa? Ya memang kita kan sudah setor lewat KTP, lewat KK, lewat apa? Vaksin itu kan lengkap banget ya toh. Nah, itu nanti akan terjadi di reset. Di reset tuh kalau HP itu di apa? Ditata ulang. Menurut aturan New World Order atau tata dunia baru, semuanya akan ditata tahun 2030. 2030 itu kan 29 pertengahan aja maju mundurnya. Ketika masuk masa antikris lah, kita sudah terbang, Bapak yang kasih Tuhan ya. Kita baca 2 Tesalonika pasal 2 ayat 6 dan 7. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 6 dan 7. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Ya. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Ya, kalau sudah disingkirkan, ayat yang selanjutnya, ayat 8. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya. Ya, jadi selagi masih ada yang menahan, yaitu gereja yang diurapi Roh Kudus, itulah tubuh Kristus, itulah Ratu Miras Imam, maka antikris itu sudah bekerja, tapi masih apa? Ditahan. Bapak yang kasih Tuhan, barang-barang bait suci itu sudah lengkap, jumlahnya itu sekitar 170 item, bajunya semuanya sudah siap, secara diam-diam dibuat ya. Bahkan segala sesuatunya itu sudah dibuat secara diam-diam, tidak diberitakan di apa namanya di media massa. Secara diam-diam sudah bekerja, tapi masih ditahan. Kalau yang ditahannya itu nanti disingkirkan itu artinya kita mengalami pengangkatan, barulah dia itu akan muncul menyatakan dirinya. Jadi antikris itu sekarang sudah
berkuasa, sudah mengatur jagat, tetapi masih tampil sebagai seorang yang penuh kasih, seorang yang sangat sopan, seorang yang sangat karismatik, seorang pidato yang sangat orator, yang pidatonya itu sangat hebat, memotivasi banyak orang, menginspirasi, semuanya setuju, karena semua yang direncanakan itu serba menimbulkan kedamaian dan keamanan. Dia katakan nanti semua kartu yang macam-macam itu cuma satu, untuk menghindari apa? Supaya aman, menghindari apa? Kejahatan. Duitnya nanti kuwabe dilebokne apa namanya di tempatnya dia itu. Kita tidak boleh punya uang fisik. Kalau membeli, menjual pakai kartu itu. Nah, sehingga kalau tidak pakai kartu ya tidak bisa. Dunia itu sudah membaca hal seperti itu. Sehingga ada orang kaya itu mengatakan begini, saya akan membeli kebun sawit yang luas sekali. Kemudian membangun rumah di tengahnya. Kemudian di sekitarnya nanti akan ditanami segala macam tanaman kebutuhan hidup, singkong, telo, padi, buah-buahan, ya, sayur-sayuran, sehingga kita tidak harus ikut tata dunia baru, kita tidak harus ikut kepada Great Reset, kita tidak harus memiliki uang tunai, tidak masalah, karena di sekitarnya itu nanti kembali ke alam, semuanya sudah tersedia. Ada orang tuh yang sudah punya cita-cita demikian, bahkan ada, rumah kita yang di kota nanti dijual, kita kembali ke desa, ke tempat-tempat yang terpencil, ya, di sana tanam padi, ya, nandur macam-macam, ya, paling nanti kebutuhannya itu lombok ada, segal tomat ada, apapun ada, jahe, kunir, ya, serai macam-macam. Paling kurang apa? Garam. Ya, nanti kita barter. Ada loh orang tuh sudah berpikir seperti itu. Itu bukan orang Kristen, mereka tidak tahu macam-macam, tapi dia tahu bahayanya Great Reset itu. Bapak yang kasih Tuhan, hampir saya membaca, ya, mendengar itu, rata-rata semuanya tuh sudah bersiap-siap seperti itu. Ya, rumahnya yang di kota itu dijual kembali ke desa. Nah, sebab itu saudara yang tinggal desa, omahnya udah didol. Kok kita ngeroyok tempatnya Susiati ini, ya tak? Iya, kalau orang Sumatera kan punya kebun sawit luas-luas, ya toh. Dibuat-buati, dibikin perumahan untuk anak cucu menantu, kemudian di sekitarnya ditanami. Itu orang tuh sampai berpikir persiapan mereka tuh seperti itu, bukan persiapan lari sambil nginjak bumi dan darat, tidak. Tapi yang penting mereka tuh menjauh dari tata dunia baru, menjauh dari karena nanti akan terjadi krisis-krisisnya. Bahkan ada yang mengatakan tahun 2025 itu sudah dimulai. Ada yang mengatakan tahun 2026 itu sudah dimulai. Dan nanti akan memuncak pada tahun 2030. Bapak yang kasih Tuhan. Lah sebab itu Mas Guntur, Mas yang nanti kata rasa didol, ditanduri macam-macam gitu. Ya toh semua yang punya rumah di desa, Bu Serini, Bu Susi punya rumah di Jelegongan. Ya toh Mbah Ten di Paron, ya. Mbak Helen punya rumah di kampung halaman di Berangkal itu, ya toh nanti bisa ditanduri macam-macam. Mbak Dena punya rumah di Rompea, tidak ada, ya. Sumatera. Ya, semua orang tuh mikirnya seperti itu, karena mereka tahu, ya, karena mereka itu tahu Bapak Yesus Tuhan, tetapi tidak seperti pengetahuan dari Alkitab, ya. Jadi seperti itu Bapak yang kasih Tuhan, ya. Tadi dikatakan kalau yang menginjak itu sudah disingkirkan, maka antikris baru muncul. Antikris itu munculnya ya tahun 2010
29 pertengahan atau mungkin tahun 30. Begitu kita terbang, ya dia muncul. Selagi kita di bumi kan diinjak, kan masih diinjak, tidak berani, ya kesakitan juga lah. Begitu Wahyu 12 ayat 14 tadi terbang, maka dia muncul. Ketika dia muncul, dia itu mengkhianati seluruh umat manusia yang tadinya semuanya damai aman, damai aman, damai aman. 1 Tesalonika 5 ayat 3, kemudian dia itu berbalik mengkhianati siapa? Nomor 1 mengkhianati Israel, ya, mengkhianati Israel dan mengkhianati seluruh sekutu-sekutunya. Kalau tidak mau menyembah aku ini Tuhan, ya dikatakan dia itu Mesias, tetapi Mesias hologram, karena dia akan membuat patung yang bisa apa? Berbicara, bisa menghukum, bisa menentukan keputusan-keputusan. Bapak kasih Tuhan. Dan sejak saat itu terjadi penyiksaan-penyiksaan yang dahsyat, yang tidak mau menyembah dipancung lehernya. Itu menurut Wahyu 20 ayat yang keempat. Tetapi dari masing-masing milisi militer itu, ya, dari seperti ISIS, ya, kemudian Hizbullah, Hamas dan lain-lain. Kalau di Sudan itu Fulani dan lain-lain itu, mereka punya sistem sendiri untuk menyiksa orang. Ada yang dikubur hidup-hidup, ada yang dibakar hidup-hidup, ya banyak sekali. Itu masa penyiksaan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, intinya selama tahun 2026 sampai 2029 pertengahan ini, kita harus punya kekuatan ilahi di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk menginjak laut, bumi sambil lari. Bisa paham semuanya, ya. Jadi kita menghadapi hal seperti itu, ya, kita lari sambil menginjak darat dan menginjak laut. Kita tidak usah ikut ke dalam kerumunan orang banyak, ya, mengantri kartu kesehatan, ya, kartu medis yang sangat ajaib. Tidak usah antri bangun pembagian ini itu dan sebagainya, karena di balik itu semuanya tuh ada tuntutan. Ya, saudara harus menuliskan semua data pribadimu, mungkin saudara harus dicap ini itu dan sebagainya. Ekstra hati-hati, ekstra hati-hati. Itulah saatnya proses kita tuh memuncak. Kan kalau belum memuncak belum berhenti, ya, atau kalau sudah memuncak baru nanti mulai menurun dan berhenti. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya sehingga kita bisa paham, bisa mudeng dan bisa melakukannya. Kalau ada di antara saudara yang kurang memahami, bisa bertanya, tetapi bukan sekarang. Kita akan mempersembahkan korban, ya, dari atas dirubah, ya, persembahannya itu tidak setelah perjamuan suci tetapi sebelum perjamuan suci, untuk memberi kesempatan jangan sampai orang-orang itu habis perjamuan suci pada belayu metu sehingga tidak mendapatkan kesempatan untuk menabur. Kalau dia tidak menabur, yang tentunya tidak menuai. Ibadah kita tuh dicermati seperti Ibrani 12 ayat 22-23 itu dicermati. Loh, iki ya persembahan kok pada metu kabeh. Ya toh, padahal waktunya menabur supaya mereka nanti menuai. Ya, saudara cuma ngirit orang menabur, tapi sudah tidak menuai karena penutuan itu kan lebih besar. Sebab itu mulai hari ini dirombak, ya, sebelum perjamuan suci kita akan persembahan, baru nanti perjamuan suci. Kiranya Tuhan memberkati. Mari yang memimpin persembahan dilakukan.